lan mugi kula panjenengan tansah pinaringan maghfirah saking ngarsanipun Allah, dan semoga kita sekalian tetap selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari berbagai wabah dan musibah, tetap istiqomah sampai akhir hayat, dan semoga kita kelak husnul khotimah. Amin. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap umatnya yang taat dan patuh kepada ajaran beliau. Melanjutkan materi tentang 7 kelompok manusia, 7 golongan manusia yang nanti bakal mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tempo hari yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang bisa menegakkan keadilan, menegakkan kejujuran, menegakkan kebenaran. Ini bukan hal yang gampang. Ya. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, bi ibadatillah. Ya. Dan pemuda yang senantiasa menjaga ibadahnya kepada Allah. Ini alhamdulillah, saya lihat di depan saya ada anak muda yang kemarin belum kelihatan, saya kelihatan di sana. Senang saya, ya. Nah, jadi wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang senantiasa tumbuh semangat untuk ibadahnya kepada Allah. Lalu yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya selalu menjaga istiqomah merawat sholat berjamaah di masjid. Nah, sekarang yang keempat, warajulani tahabbah billah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling menyinta karena Allah di saat ketemu, di saat berpisah. Para jamaah sekalian, dua orang yang saling menyinta karena Allah, contohnya kayak apa? Misalnya bersahabat karena Allah. Saya itu ya senang kepada Anda bukan karena faktor Anda itu kaya, bukan karena faktor Anda itu ini dan itu, tapi semata-mata karena Allah. Nah, ketika ketemu merasa bahagia karena dipertemukan oleh Allah. Ketika berpisah juga semata-mata karena Allah. Sehingga hubungan persahabatan, pertemanan, persaudaraan terjaga dengan baik. Ini beda dengan silaturahim politik. Nah, silaturahim politik ini kapan dilakukan? Jane ana gawe ini. Mboten iya ta. Nggih, nek wis lepas gawe ini gak pati nyambung. Nek jange gawe ini baru nyambung. Niku biasa silaturahim politik. Tapi kalau silaturahim karena Allah tidak bergantung musim. Pada saat kapan saja, dalam situasi dan kondisi dalam kondisi apapun, hati senantiasa terpaut. Nanti di akhirat orang-orang yang senantiasa menjalin hubungan keakraban, saling menyintai karena Allah. Ini bukan berarti kemudian laki perempuan, ya, termasuk juga laki perempuan yang saling menyinta karena Allah. Kalau saling menyinta karena Allah, walaupun mereka itu bukan muhrim, ya, tapi tetap menjaga silaturahimnya dengan catatan menjaga hal-hal yang dilarang oleh agama. Misalnya tidak duduk berduaan, ya, tidak pergi berduaan. Kalau toh misalnya bertemu, ya di situ kemudian ada orang-orang yang keberapa, sehingga tidak menghadirkan tipu daya setan, sebab setan itu sangat lihai dalam melakukan bujuk rayu kepada manusia. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala yaumil qiyamah." Rasulullah menyatakan sesungguhnya Allah taala nanti di hari kiamat niku sing ngeten. Ainal mutahabbuna li janari. Mana orang-orang yang saling menyinta karena kemuliaanku itu. Nah, ngeten. Jadi mereka itu menyinta karena Allah, bersahabat karena Allah, ya. Membangun pertemanan karena Allah, nanti akan dipertanyakan oleh Allah, mana ya si fulan dan si fulana yang mereka bersahabat, berteman, bertetangga, bersaudara karena Allah. Nah, lalu al-yauma udilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari kiamat itu nanti mereka akan mendapatkan naungan Allah. Di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, la dhilla illa dhilli, tidak ada naungan kecuali naungan saya, naungan Allah Rabbul Alamin. Nah, jadi pada sahabat sekalian rahmatullah, orang-orang yang membangun hubungan pertemanan, hubungan bertetangga dengan baik, maka mereka itu nanti akan mendapatkan rahmat Allah, dinaungi oleh Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zaru akhahu fi qaryatin ukhra. Rasulullah SAW ya menceritakan, jadi Abu Hurairah bercerita dari Nabi SAW, ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di desa lain. Mamanya sekarang wong cermi bersilaturahim nangoni wong bunder. Nah, ini desa lain. Ya, itu. Fa arsadahullahu lahu ala madrajatihi malakan. Lalu Allah mengutus seorang malaikat, malaikat coba si paranano si fulan itu karepe apa karepe nangoni dulure, nangoni koncone. Nah, malaikat tandang. Begitu berangkat, malaikat tanya. Malaikat ini menyamar menjadi manusia. Ya. Lalu kemudian bertanya kepada orang yang akan mengunjungi saudaranya itu. Mas, sama nanti saya mau silaturahim ke tempat saudara saya, ke tempat teman saya di desa sana loh. Lalu malaikat yang menyamar menjadi manusia ditanya, apakah kamu itu silaturahim ke sana, ke temanmu, ke saudaramu itu tidak karena faktor balas budi, mergo kowe winginane diparani terus saiki ganti marani. Ya. Umumnya masyarakat kita kan gitu nggih. Silaturahim mergo wis diparani. Ya, mergo diparani koncone apa maneh kadek maranani enggak digawakno buntelan. Wah niku. Wah. Lihat dino tak paranani gitu biasanya. Tapi orang ini kemudian menjawab, oh tidak, saya silaturahim karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Saya silaturahim karena Allah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha ahabbaka kama ahabbtahu fihi, kama ahbabtahu fihi. Sesungguhnya Allah menyintai kamu seperti kamu menyintai saudaramu. Jadi ketika kula panjenengan bersilaturahim nang konco, nang sanak famili, nang dulur, niat kita semata-mata karena Allah, maka kita, kalau menurut hadis ini, Allah itu akan menyintai siapapun orangnya yang bersilaturahim karena Allah. Mboten mergo tahu diparani terus bales marani, mboten ngoten. Tapi dia berkunjung bersilaturahim semata-mata karena Allah. Nah, sing kaya ngene iki yo angel. Makanya justru yang angel itu kemudian Allah memberikan perhatian khusus. Allah memberikan perhatian khusus. Jadi para sahabat sekalian rahmatullah, dua hamba Allah yang saling menyinta karena Allah di saat ketemu, di saat berpisah, maka orang yang semacam ini adalah orang-orang yang akan menjadi kekasih Allah. Para jamaah sekalian, lalu
hadis Muslim yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi." Nabi menyatakan, demi Tuhan yang jiwaku dalam genggamannya, dalam kekuasaannya. La tadkhul jannah hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk surga selagi kamu tidak beriman. Ya. Jadi kalau misalnya orang itu menyatakan kepingin masuk surga, itu tidak akan ada jaminan kalau yang bersangkutan belum beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kamu tidak dikatakan sebagai orang yang beriman kalau tidak saling menyinta antar sesama. Makanya Rasulullah mengatakan al-muslimu akhul muslim. Orang muslim yang satu dengan orang muslim yang lain itu bersaudara. Coba kalau misalnya hadis Nabi ini diterapkan, Masya Allah. Ya, orang muslim yang ada di Cermi, ya, orang muslim yang ada di Munter, di Kebumas, di mana-mana. Kalau hubungan persaudaraan ini dibangun atas dasar karena Allah, Masya Allah. Kayak orang pada saat menunaikan ibadah haji. Dari berbagai negara, bermacam-macam warna kulit, adat istiadat, waktu, wahyu, beda-beda. Tapi kan satu ikatan, yaitu ikatan iman kepada Allah. Saya belum pernah menemukan orang geger. Bahkan saya itu pernah nyuruh sewu, saya itu sambil tidur, berjalan sambil tidur. Sa'i berjalan sambil tidur, tidak jatuh. Loh kok bisa? Karena saking padatnya. Ketika yang di depan itu ambruk berek, sing mburi nututi ambruk berek, itu tidak ada yang marah. Allahu Akbar, sudah selesai. Orang awas kon, nggak ada begitu. Ya, jadi semua satu dengan yang lain membangun persaudaraan seiman dan seagama. Sehingga sekalipun yang satu kecepit, nggak ada kemudian marah-marah. Ya, paling-paling cuma astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, Masya Allah. Lalu kadang-kadang nyun sewu, di tengah-tengah jamaah seperti itu, terus ana wong sing ngadeg ambek nyekel banyu ngombe. Nah, nyukuk banyu sak gelas diwadahi napa ndolek banyu ditekek gelas teko zam-zam ambek ngadeg pengen ngene tok. Lah engko nek ana sing ngacung saya parani. Nggih, ana sing ngacung parani dikekno. Ngoten. Nyukuk maneh. Mari ngono diawi-awino ngene maneh. Kok ana sing ngacung parani maneh. Begitu itu kalau misalnya di tempat kita, mungkin ada yang berkomentar, "Sek lalar gawe, dolek gawe, nunggu ala wis ya. Nek butuh ngombe njukuk dhewe." Nah, orang itu tidak begitu. Dia mencari pahala di sisi Allah. Luar biasa ini. Ya. Jadi apa itu namanya? Ambil gelas, diisi air, diumet nonginang ini. Ono wong sing ngacung diparani dikekno. Habis itu ambil lagi, kekno maneh. Habis itu ambil lagi. Masya Allah. Nah, itu ia lakukan bukan karena faktor kepingin iki, kepingin itu, tapi semata-mata karena Allah. Itu. Nah, jadi wala tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'aluhu tahabbtum. Perlukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang apabila kamu lakukan, maka kamu akan saling menyinta satu dengan yang lain. Para jamaah sekalian, kemudian Rasulullah menyampaikan, afsyus salam, sebarkan salam. Assalamualaikum. Nah, apa itu artinya? Ini ucapan doa. Assalamualaikum. Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan kepada kamu. Orang itu dibilang sejahtera kalau fisiknya sehat, kebutuhannya tercukupi, ya, hati dan pikirannya tenang, tentram, damai. Tidak cuma sekadar selamat, ya.
Bisa jadi orang banyak duit, semua materi terpenuhi, tapi pikirannya nggak tenang, hatinya galau, tidak sejahtera. Ada lagi punya kendaraan mewah, tapi tidak bisa menikmati, tidak sejahtera. Jadi ketika di antara kita ketemu kemudian saling berucap salam, assalamualaikum. Lalu orang yang menerima ucapan salam itu membalas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada orang mengucapkan salam, ucapan salam itu sunnah menurut apa itu namanya fikih itu, menjawabnya wajib. Paling tidak menjawabnya diimbui, waalaikumsalam warahmatullahi. Apalagi kalau dilengkapi wa barakatuh, tambah ke ganjaran. Assalamualaikum pahalanya 10 dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Lalu disempurnakan assalamualaikum warahmatullahi, pahalanya 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Tapi pahala itu tidak diberikan sekarang, melainkan diberikan nanti ketika di akhirat. Nek dikene saiki gak omai gak cukup nggone. Ya apa ketemu kanca assalamualaikum 10, ketemu manis assalamualaikum 10, ketemu kanca 10 menjadi 100. Lah nek ketemu ping 30 300. Nah itu. Kalau kemudian mengucapkannya assalamualaikum warahmatullahi 20. Semakin banyak menyebarkan salam, semakin banyak saling mendoakan di antara sesama. Nah, maka insyaallah Allah semakin merahmati dan memberkahi. Jadi assalamualaikum ya Allah, limpahkan, semoga Allah melimpahkan kesejahteraan kepada kamu. Warahmatullah, dan semoga Allah merahmati kamu, ya. Wa barakatuh, dan memberkahi. Hidup barokah itu para sahabat sekalian tidak berarti kemudian dunia brononya harus banyak. Bisa jadi orang itu biasa-biasa saja, pas-pasan, tapi hatinya, pikirannya tenang, ya damai, keluarganya tenang, nggak ada yang umek, anak-anaknya nurut, hubungan dengan tetangga baik, hubungan dengan internal keluarga baik, barokah, ya itu barokah. Coba kalau misalnya orang itu sekalipun dunia brononya wakeh, satu saja ada anggota keluarga yang ribet, yang bikin masalah, kacau. Saya pernah disambati orang tua murid, Pak, saya ini kalau materi tidak kekurangan. Mohon maaf saya tidak sombong. Saya sudah cukup. Tapi ketika saya ini digoda anak, direwu anak, Masya Allah Pak, gak bisa tidur saya. Gak bisa tidur. Drastis berat badan turun sekali diet. Seperti itu pengaruhnya. Nah karena itu ketika misalnya orang itu hatinya, pikirannya tenang, tentram, internal keluarganya baik-baik saja, anaknya nurut-nurut, hubungan interkeluarganya baik-baik saja, hubungan dengan tonggo kanan kiri baik-baik saja, Masya Allah, nikmat itu. Kalau misalnya dengan tetangga tidak baik, mungkin pas metu ana pemenan njaba mendung peteng. Kan sing ngentasno. Tapi kalau misalnya kita keluar lalu pemenan njaba sementara mendung peteng tangga weruh, iki ketara wong iki gak ana iki tangkasne asaaken. Nah gitu. Ya. Oleh sebab itu hubungan dengan tetangga juga dijaga dengan baik. Sebab tetangga itu lebih dominan ketimbang saudara. Coba bisa dibayangkan. Orang anake 5, tapi kalau sini omah belas. Siji ning Jakarta, siji ning Malang, siji ning Jerman, siji ning Bandung. Nah ana apa-apa, siapa yang akan datang duluan? Gak mungkin anaknya. Mesti tetangga. Bahkan orang tua bisa jadi mengeluh.
Saya pernah membaca di WA itu, ada orang yang kaya raya, dunyoni pirang-pirang, punya 2 orang anak, yang satu di Amerika, yang satu di Australia. Ketika istrinya sakit, istrinya ini berharap supaya anaknya mau pulang. Anak yang di Amerika ditelepon, "Nak, mamamu menunggu kedatanganmu karena mamamu lagi sakit." "Maaf Pak, saya lagi meeting." Coba, saya lagi ada rapat. Ya, jawaban yang semacam itu membuat orang tua ini langsung pepleh. Coba kalau misalnya jawabannya itu dimanage dengan baik. "Sebentar Pak, saya tak ini masih ada tugas sedikit, saya akan segera berangkat." Oh, itu hati ini wong tua itu nyaman. Ternyata kemudian anak ini tidak pulang. Yang di Australia juga begitu, ditelepon, tidak kunjung pulang. Walhasil sampai istrinya kemudian meninggal. Tidak ada yang pulang, Masya Allah. Sang bapak ini kemudian curhat ketika di atas pesawat. Curhat dengan orang yang ada di sebelahnya. Nah, ini diceritakan di situ. "Saya ini semua ada, kekayaan lebih, tapi tidak ada artinya. Karena anak-anak saya tidak di rumah, istri saya sudah meninggal. Ketika istri saya sakit, anak-anak saya teleponi, tidak ada yang mau pulang." Masya Allah, rasanya begitu sambatnya. Karena itu orang merasakan hidup barokah itu ketika hatinya, pikirannya, hubungan internal keluarganya itu nyaman, tenang, tentram, damai. Coba kalau satu dengan yang lain, ada yang mungkret satu saja. Apalah ini wis kadek wae dum-duman warisan terus eker, waduh Masya Allah. Tuh. Saya pernah mendampingi pembagian waris. Saya diminta untuk mendampingi, lalu ketika itu saya sampaikan, "Mohon maaf, ini dibagi menurut hukum apa? Menurut hukum Islam." Betul, betul. Ikhlas, ikhlas. Ya, mantap, mantap. Nah, kalau dibagi menurut hukum Islam, pembagiannya begini. Ibu sebagai seorang istri mendapat sekian. Sampean sebagai anak laki-laki mendapat sekian. Sampean sebagai anak perempuan mendapatkan sekian. Ikhlas, ikhlas. Lah kok ditinggal mulih menene eker, sing siji gak trimo. Lalu saya suruh baleni maneh, "Moh." Karena yang satu ini jaluk bagian luwih akeh. Itu. Padahal ketentuan hukum sudah jelas. Jadi seorang suami meninggal, bapak ibunya sudah tidak ada. Sementara meninggalkan seorang istri, 2 orang anak laki-laki, 1 orang perempuan. Karena ada anak laki-laki, dunia ini gak mekar belas. Sudah mandek karena ada anak laki-laki. Istri dapat 1/8, ya, anak laki-laki 2, anak perempuan 1, berarti kemudian dibagi 5. Sudah selesai. Lanang dapat 2 bagian, anak masing-masing anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Sudah jelas gamblang. Bareng wis mari eker. Anak sing siji ini njaluk bagian sing luwih akeh. Aku gak gelem, pokoke nek gak dikek sing sakmene. Wah, repot. Itu. Suasana yang semacam itu tidak akan membuat kenyamanan dalam hidup. Para sahabat sekalian rahmatullah, oleh karena itulah maka pesan Rasulullah, afsyus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ketika ketemu, ketika berpisah, assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Nikmat. Kalau orang memahami kalimat itu gak akan gegeran. Kenapa harus gegeran? Lawang satu dengan yang lain saling mendoakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru geger, gak ada artinya. Para sahabat sekalian rahmatullah, itulah sebabnya maka
Orang-orang yang betul-betul bisa mengeterapkan, mengamalkan petunjuk agama secara baik, insya Allah hidupnya barokah. Ya, orang-orang yang bisa mengamalkan petunjuk-petunjuk agama secara tepat, itu namanya orang yang melakukan amal soleh. Orang-orang yang beramal soleh mendapatkan jaminan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun orangnya, laki-laki ataupun perempuan yang beramal soleh dan dia beriman pada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan berikan kehidupan yang baik kepadanya di dunia, di akhirat. Walanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Balasan yang Allah akan berikan di akhirat jauh lebih baik ketimbang di dunia. Lalu yang kelima, itu tadi warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Dua orang yang saling menyinta, berteman, bersahabat, bertetangga karena Allah, ya, bersaudara karena Allah. Yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ya, seseorang yang digoda cewek, ya, lalu dia mengatakan cewek ini bukan sembarang cewek, cewek yang apa itu namanya, cewek yang ya cantik, ya bangsawan, ya hartawan, ya. Lalu dia bilang, faqala inni akhafullah, maaf, sesungguhnya saya ini takut kepada Allah. Ya. Para jamaah sekalian rahmatullah, kalau yang bersangkutan itu bukan laki-laki yang soleh, apalagi penggodanya cewek yang cantik, sugih pisan, duwe kedudukan pisan, wah ngerayu wae. Ya. Tapi kalau dia itu orang yang beriman, sekalipun misalnya orang itu dirayu dengan segala macam, dia akan tetap teguh dalam pendiriannya. Inilah seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran terkait dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam dirayu, digoda macam-macam sampai kelabini suwek barang itu, tapi Nabi Yusuf tetap teguh dalam pendiriannya. Saya pernah membaca di WA, di Amerika itu ada sebuah kasus, seorang laki-laki dan seorang perempuan berada dalam satu lift. Si perempuan ini ketakutan, enggak ada rewangi. Umumnya kalau di sana itu enggak ada orang lain, apalagi laki dan perempuan tok, bisa jadi dilakukan pemerkosaan. Tapi ketika perempuan itu melihat laki-laki ini kok tidak melakukan tindak kejahatan, kagum perempuan ini. Perempuan ini kagum. Nah, lalu perempuan itu tanya, kenapa Anda tidak melakukan sesuatu kepada saya, sementara tidak ada orang yang tahu? Laki-laki itu bilang, saya ini seorang muslim. Ya, saya seorang muslim. Saya tahu hal itu tidak dibenarkan dalam agama saya. Karena itu saya tidak lakukan apa-apa. Dan itu saya lakukan semata-mata karena Allah. Perempuan ini seketika itu masuk Islam. Dan kemudian karena perempuan ini kaya raya, minta dinikahi pemuda tadi itu. Sehingga pemuda tadi akhirnya menikah dengan perempuan itu. Seketika itu ya ketularan sugih. Nah, ini hikmah. Itu hikmah. Ya. Coba bayangkan kalau misalnya di satu tempat hanya ada laki perempuan berduaan, pada umumnya mesti terjadi sesuatu. Ini tidak terjadi sesuatu, justru kekhawatiran perempuan ini kemudian tidak terbukti. Karena laki-laki yang berada di sebelahnya sama sekali tidak meliriknya, tidak tergoda oleh perempuan yang ada di sampingnya, justru laki-lakinya tadi menang lagi. Nah, itu yang membuat perempuan tadi itu kagum. Para jamaah sekalian rahmatullah, dalam sebuah hadis muttafaqun alaih dikisahkan ada 3 orang yang terperangkap dalam gua.
Jadi tiga orang ini jalan-jalan, lalu pas hujan dia tidak ada tempat berlindung, kemudian masuk gua. Begitu berada di dalam gua, pintu gua tertutup batu besar. Nah, akhirnya di dalam gua ini peteng dedet. Sementara mereka bertiga tidak mampu mendorong karena saking besarnya batu. Lalu tiga orang ini berembuk. Sementara waktu itu belum ada HP, ya, belum ada alat komunikasi. Tiga orang ini berembuk. Kamu dulu sebelum terjebak di tempat ini punya amalan apa? Ayo kita jadikan sebagai sarana berwasilah kepada Allah. Baik. Yang pertama, ya, yang pertama, saya dulu itu punya karyawan. Karyawan saya lumayan banyak. Setiap hari Sabtu mereka mesti saya bayari. Tapi ada satu karyawan yang tidak minta bayaran. Dan bahkan bayarannya tidak pernah diminta. Lalu bayarannya saya kumpulkan, saya berikan kambing. Suatu ketika karyawan itu datang meminta bayarannya. Pak, saya datang kemari meminta bayaran saya. Oleh juragannya ini kemudian, oh ya, ambil itu kambing sak kandang itu bawa pulang. Lupa, saya ini meminta hak saya, betul itu hakmu. Ketika kamu dulu itu tidak meminta bayaranmu saya berikan kambing. Saya kita di sak kandang, itu tekmu, gon boleh pakai. Kira-kira ono Pak begitu sekarang. Justru sekarang yang banyak ditinggal melayu wae bayarannya. Saya pernah kedatangan tamu, Pak, di sini ada orang yang namanya Fulan. Oh tidak ada Pak. Bapak siapa? Dari mana? Fulan itu mandor saya Pak. Lah saya ini waktunya bayaran. Lah kok ditinggal melayu? Katanya rumahnya di daerah sini. Enggak ada sini orang yang namanya Fulan. Nah itu contoh. Waya bayaran tinggal melayu. Ada juga begini. Ini kebetulan teman ini nakal ini. Alumni ITS dulu. Tahun 70-an itu 76, 77 itu berteman dengan saya. Setelah lulus ITS, dia bekerja, memimpin sebuah proyek, memegang karyawan banyak sekali. Setiap bayaran karyawannya ini dipotong 500 rupiah waktu itu. Nah, 500 rupiah ping. Katakan misalnya ping 1000 orang, mau itu proyek besar. Sudah berapa? Nah itu cerita kepada saya, aku ini haram titik itu kotak. Rayu jomono rek nyambut gawe. Ngono iku gare gak selamat. Kak boboan bobo ngono. Enggak lama 1 minggu berikutnya dipecat. Pecat kemudian kelimpungan. Bahkan diuber-uber polisi ngalor ngidul. Nah ini akibat menyalahi amanah. Ya, menyalahi amanah. Wong dia itu sudah dapat bayaran besar. Sementara bayaran karyawan itu ya jauh di bawah dia. Kok cek tega-teganya dipotongi 500 rupiah. Lah ping sudah berapa tahun-tahun sekian itu. Itu. Nah, kemudian yang kedua, ada orang yang bekerja setiap pulang mesti membawa sebotol susu untuk orang tuanya. Suatu ketika, yang pertama tadi belum tutup saya. Setelah orang ini memberikan kambing sak kandang kepada karyawannya itu, lalu karyawannya mengambilnya. Kemudian dari situ dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang yang saya lakukan itu semata-mata karena Engkau, karena Allah, tolonglah kami ya Allah, bukakanlah pintu gua yang tertutup batu besar. Batu besar tadi bergerak makbrek sehingga sorot udara dari luar masuk. Tapi dia belum bisa keluar. Giliran orang kedua. Orang kedua ini setiap kerja pulang membawa susu 1 botol untuk orang tuanya. Suatu ketika dia pulangnya terlambat. Orang tuanya menunggu kedatangan si anaknya ini sampai keturun.
Ketika dia sampai di rumah, bapak ibunya sudah tidur, dia menunggu. Sementara anak dan istrinya berharap supaya bisa mendapatkan susu itu. Tapi orang ini tidak berkenan. Sebab ini dipersiapkan untuk orang tuanya. Begitu orang tuanya bangun lalu diberikan. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang yang saya lakukan itu semata-mata karena Allah, tolonglah kami, bukakanlah pintu gua yang tertutup batu besar. Batu besar tadi kemudian bergeser, lebih lebar lagi, tapi dia belum bisa keluar. Lalu giliran orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini seorang pemuda yang pernah menyintai saudara sepupunya. Saudara sepupunya itu ditawari. Bahasa sederhananya ini, Dik, sampean gelem melayani saya. Ini ada 120 dirham. Perempuan tidak berkenan. Ini saudara sepupunya. Pada saat peceklik, saudara sepupunya diomongi lagi. Ya apa saiki peceklik ini repot golek duit. Gelem ta sampeyan? Mau. Akhirnya dijak bareng menuju ke tempat yang sepi. Pada saat si laki-laki ini akan melakukan tindakan yang melanggar agama, perempuan itu kemudian mengingatkan, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Mendengar kata-kata ittaqullah, si laki-laki ini lari terbirit-birit, tidak jadi melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Maka kemudian setelah itu dia munajat kepada Allah, ya Allah, kalau memang yang saya lakukan semata-mata karena Allah, tolonglah kami ya Allah, bukakanlah pintu gua yang tertutup batu besar. Maka batu tadi kemudian bergeser. Dan akhirnya 3 orang ini bisa lepas dari musibah. Bisa keluar dari dalam gua. Nah ini karena amalan-amalan yang diridhai oleh Allah. Dan spesial kepada pemuda yang ketika dia terpancing untuk berbuat maksiat, pada akhirnya kemudian takut kepada Allah. Inilah yang dikatakan dengan wa rasulun ta'athu imra'atun dzata mansubin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki dirayu perempuan cantik bangsawan sugih pisan, tapi dia menyatakan inni akhafullah, maaf, saya takut kepada Allah. Kecuali kalau misalnya itu dilakukan atas dasar keridhaan Allah. Nah, keridhaan Allah itu bagaimana? Ya melalui prosedur pernikahan. Nikah dhisik baru kemudian mereka bisa memperoleh kehalalan. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, ini orang kelima yang akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama bi yamini hatta la ta'lama yaminhu ma tunfiqu shimal. Orang yang bersedekah secara samar, sampai sing dilakoni tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Ini gambaran saking samarnya. Pernah ada cerita ini. Di suatu desa ada seorang ibu janda. Setiap pagi habis subuh ono amplop non sore lawang. Tapi tidak tahu siapa yang kasih. Lama sekali. Nah, pada suatu saat ada seseorang yang dikenal baik meninggal dunia. Setelah si fulan ini meninggal dunia, amplop ini sudah tidak ada lagi. Oh, berarti si fulan ini sing bendino ngekei amplop nok sore lawang. Nah, jadi orang ini merahasiakan pemberiannya kepada ibu janda ini sehingga menyebabkan ibu janda itu penasaran. Sopo sing ngekei amplop nok kene. Nah, di era-era seperti sekarang ini mencari orang yang betul-betul tulus merahasiakan kebaikannya kecuali semata-mata karena Allah, itu repot. Nah, para sahabat sekalian rahmatullah,
orang yang berinfak, orang yang bersedekah sama sekali tidak akan membuat orang jadi melarat. Tapi justru rezekinya semakin diberkahi oleh Allah. Ya, rezekinya semakin diberkahi oleh Allah. Itulah sebabnya maka agama sangat menekankan supaya kita membiasakan diri berinfak dan bersedekah. Orang yang membiasakan diri berinfak dan bersedekah, insya Allah hatinya, pikirannya lapang dan hidupnya akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh para sahabat sekalian, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainahu. Orang yang dikala sendirian berzikir kepada Allah sampai ketangis mergo ngilingi dosa-dosane. Ya, berzikir sendirian sampai ketangis karena dia ingat masa lalunya, ingat dosa-dosa yang pernah dilakukannya, sehingga dia betul-betul menyesali kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah diperbuat pada masa-masa yang silam itu. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, ini juga langkah dolek menungso sing kaya ngene, terutama di era seperti sekarang. Orang yang mau introspeksi diri, koreksi diri, melihat amalan yang pernah dilakukan pada masa-masa yang lalu, kemudian sampai ketangis karena penyesalannya terhadap dosa-dosa yang pernah diperbuatnya, ini sesuatu yang langka. Tapi justru yang langkah-langkah seperti itu banyak mendapatkan respon positif dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, barangkali inilah sedikit yang dapat saya sampaikan dalam kajian malam ini. Hadis yang saya sampaikan ini hadis muttafaqun alaih. Jadi 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tekun ibadahnya. Yang ketiga, orang yang menjaga sholatnya secara istiqomah berjamaah di masjid. Lalu yang keempat adalah 2 hamba Allah yang saling menyinta karena Allah. Kemudian orang yang dirayu cewek tapi dia tidak tergoda, justru dia mengatakan saya takut kepada Allah. Lalu yang keenam adalah orang yang bersedekah secara samar, secara rahasia, semata-mata karena Allah. Dan yang ketujuh, orang yang menyesali perbuatannya semata-mata kepingin cari ridho Allah, banyak istighfar, zikir kepada Allah, dan tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang mungkin pernah dilakukan pada masa-masa sebelumnya. Nah, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini ada guna dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga sedikit yang kami sampaikan ini menjadikan tambahan wawasan buat kita, sehingga kita sekalian insya Allah kalau misalnya kita bisa meresapi, akan bisa mendapatkan pencerahan baik hati, pikiran maupun juga langkah kita. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.